Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 1-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jangan Tidur Lagi. Sewaktu SMA kami pernah mengunjungi korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Menurut cerita penduduk setempat ada kisah menarik yang dialami oleh sebuah keluarga. Ketika bencana terjadi pada tengah malam, mereka telah tidur pulas. Ketika bangun, mereka telah berada di tempat terbuka, rumah mereka hanyut, namun mereka selamat dan tetap berada di atas tempat tidur. Seorang yang tengah tertidur, terlebih lagi tidur pulas, tidak akan mengingat apa-apa lagi. Kehilangan kesadaran, tidak mendengar suara, tidak melihat segala sesuatu terjadi di sekitarnya, mengabaikan segala sesuatu dan menjadi lengah. Tidak terjaga. Beruntung sekali jika seorang dapat selamat dari bencana, meski dalam keadaan tertidur. Sayangnya, terlena dalam kehidupan rohani hanya akan berbuahkan kebinasaan. Karena itu Paulus menasihatkan supaya umat bangun dari tidur. Tuhan tidak menyediakan mujizat keselamatan bagi yang lengah. Tidak ada tempat dalam kerajaan Allah bagi orang yang jahat, tamak, dan berlaku dosa. Sebab Allah telah memberikan terangnya untuk menyingkapkan dosa dan membuat orang percaya dimampukan untuk mengenali mana kehendak Tuhan dan yang bukan. Berbekal iman dan firman, orang percaya semestinya berjaga-jaga supaya tidak mudah diperdaya oleh rupa-rupa hasutan yang menjerumuskan. Berjaga-jaga juga memungkinkan kita mendengarkan panggilan Tuhan, serta mengupayakan kekudusan hidup, sehingga kita dimampukan untuk hidup bijaksana, terhindar dari kecerobohan dan terlepas dari bencana yang kekal. Bangun dari tidur dan berjaga-jagalah, jangan tidur lagi. Oke, judul renungannya memiliki hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal yang kelima ayat 1-21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian roh. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu sebagai seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, gaya hidup orang yang percaya Tuhan gitu ya. Nah, ayat 1 dikatakan jadilah penurut-penurut Allah. Saudara, mempraktekkan kasih Allah di tengah dunia yang sangat berdosa ini merupakan tantangan tersendiri bagi orang yang percaya. Status orang berdosa yang diubahkan dari pembangkang perintah Allah menjadi penurut perintah Allah. Itu statusnya orang percaya seperti itu. Itu sebabnya di ayat yang pertama dikatakan jadilah penurut-penurut Allah. Karena dulunya itu adalah pembangkang perintah Allah.
Semua perintah Allah kita langgar. Kita tidak suka untuk hidup tunduk di dalam perintah Tuhan. Tetapi setelah menjadi orang yang percaya, kita menjadi penurut-penurut Allah. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan, hiduplah di dalam kasih. Apa artinya hidup di dalam kasih? Hidup dengan meneladani kasih Kristus di kayu salib. Apa yang dilakukan oleh kasih Yesus di kayu salib? Yesus di kayu salib itu adalah mengampuni orang yang berdosa. Maka dengan meneladani kasih Kristus di kayu salib, artinya kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jikalau hidup kita sekarang ini dipersembahkan kepada Tuhan, ibarat korban di mezbah korban bakaran, akankah baunya itu menyenangkan hati Tuhan, atau malah membuat Tuhan itu merasa muak? Kenapa ini penting? Karena gini, dikatakan di dalam ayat 2 ya, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya. Ini pasti mengarah pada salib Kristus, seperti yang dibicarakan sebelumnya. Untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi apa yang Tuhan lakukan di kayu salib? Dengan kasih itu diperkenan oleh Allah. Kok tahu diperkenan? Karena dicatat di sini sebagai korban yang harum. Nah, sementara kehidupan kita, kalau kita persembahkan di hadapan Tuhan, apakah menjadi korban yang harum? Atau seperti tadi, membuat Tuhan itu merasa muak? Karena apa yang kita persembahkan, kita kasihkan kepada Tuhan, itu bukan yang terbaik. Nah, mari kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nah, sedangkan ayat yang ketiga dan 4 itu berbicara tentang dosa karena lidah. Ya, lidah yang kita miliki sekarang ini, apakah lebih banyak kita gunakan untuk memuji Tuhan, atau lebih banyak kita gunakan untuk mengutuki orang lain? Kenapa kok ini bicara masalah lidah? Coba lihat ayat 3. Kecemaran dan keserakahan, percabulan. Dikatakan gini, disebut saja pun jangan di antara kamu. Kalau disebut berarti kan ngomong kan, benar nggak? Ayat 4. Perkataan yang sembrono, yang kosong, atau yang kotor, hal-hal yang tidak pantas. Berarti ini bicara lidah lagi, karena berbicara tentang apa? Perkataan kotor, kosong, sembrono, 3 hal ini. Jadi ayat 3 dan 4 ini bicara karena dosa karena lidah. Ya, lidah yang kita miliki sekarang ini, menurut Yakobus, itu ibarat kendali kekang kuda atau kapal. Apa artinya kekang kuda atau kapal? Kemudi kapal itu kecil, tetapi bisa menggerakkan kapal yang sangat besar. Kekang kuda itu cuma sebagian saja dari seluruh tubuh kuda yang dikendalikan. Mau ke kiri, mau ke kanan kudanya, ya, itu kecil, tetapi bisa menggerakkan kuda. Artinya apa? Lidah adalah sesuatu yang kecil, tetapi dapat memiliki dampak yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jikalau kita salah ngomong, kalau apalagi sekarang ada zaman di medsos gitu ya, salah ngomong, salah komentar, wah itu bisa masuk penjara loh. Kalau kita tidak berhati-hati. Hanya karena lidah, kehidupan langsung berubah. Dari yang oke-oke saja, baik-baik saja, tapi karena terlalu gegabah komen di media sosial, bisa jadi masuk penjara. Hidupnya langsung berubah drastis. Nah ini, jangan ada perkataan kotor, kosong, dan sembrono. Saya rasa memang ini cocok ya, walaupun memang dulu belum ada medsos ya. Tetapi dengan zaman modern yang sekarang ini, jaga, firman Tuhan ngomong, jaga perkataan. Jangan yang kotor, kosong, atau sembrono. Ayat 5. Karena ini ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, yang artinya penyembah berhala. Ini menarik ya. Ketiga golongan ini dikategorikan sebagai penyembah berhala. Padahal mereka belum tentu menyembah patung kan. Sekarang ini, apakah orang yang sundal itu selalu semua orang sundal menyembah patung? Kan enggak. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah
sesuatu yang membuat hidup mereka itu tunduk kepadanya, atau sesuatu yang menjadi raja dalam kehidupan mereka, itulah yang diartikan sebagai penyembah berhala. Ya, jadi tidak mesti patung. Kita menggunakan arti yang lebih umum. Kalau penyembah berhala dalam arti sempit itu memang dirinya menyembah patung. Tetapi kalau dalam arti yang lebih luas, berarti seperti yang dimaksud pada ini, sesuatu yang membuat hidup mereka itu tunduk kepadanya. Nah, tunduk kepadanya itu kepada siapa atau kepada apa? Nah, ini ya contohnya, kayak orang Sundal. Hubungan seksual itu menjadi Tuhan dalam hidupnya, betul ya? Karena orang Sundal tidak pernah bisa lepas dari hubungan seksual yang bukan dari istri atau suaminya sendiri. Orang Cemar, orang kotor, di mana kebenaran itu tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Menjadikan tujuan akhir, pokoknya maunya A misalkan, sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun cara yang digunakan untuk mendapatkan A, itu dengan menggunakan dirty hands, dengan tangan yang kotor, tangan yang cemar. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memperdulikan kebenaran, tetapi pokoknya dia tujuan akhirnya oke. Oke itu maksudnya yang menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan orang serakah jelas harta yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nah dari yang kita baca tadi, orang Sundal, orang Cemar, orang serakah, tidak ada patung sama sekali, nggak ada kaitannya. Tetapi kaitannya dengan penyembah berhala, penyembah patung itu apa? Mereka mempunyai Tuhannya sendiri yang disembah secara tidak langsung. Ya. Jadi prinsipnya, siapapun yang tidak meninggikan Allah dalam kehidupannya, maka orang tersebut tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan termasuk penyembah berhala. Karena dikatakan sini ya, ayat 5, arti penyembah berhala itu yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Jadi, ingat ya, jadi tidak ada orang Sundal, tidak ada orang Cemar, tidak ada orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan di dalam keseharian hidup mereka. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Saudara perhatikan, dengan siapa kita berteman? Apakah kita sedang berkawan dengan orang-orang yang mulutnya penuh dengan sumpah serapah? Yang mulutnya tidak memuliakan Bapa di surga. Ada seseorang yang memenuhi mulutnya itu selalu membuat makian dalam setiap perkataannya. Dia tidak bisa hidup kalau tidak memaki. Sehingga bagi orang ini, mungkin makian itu menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Karena tidak bisa berkata-kata tanpa memaki. Itulah sebabnya kenapa di sini Paulus itu sekali lagi berbicara tentang kata-kata. Saudara perhatikan ayat 6 ya. Ayat 3-4 tadi kan sudah bicara tentang kata-kata ya. Ayat 6 ngomong ini, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Jadi perkataan ini tampaknya terus jadi sorotan pembahasan Paulus. Ada banyak kata-kata yang manis, pemikat hati, tapi ujungnya adalah maut. Misalkan, tawaran investasi, mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, keuntungannya melebihi persentase yang normal, ternyata investasi bodong. Uangnya dibawa lari. Kenapa? Ini kata-kata yang sesat, kata-kata yang hampa, yang tidak berisi, yang tidak bermakna bagi kehidupan ini. Tapi orang tuh tertarik. Nah, ini yang susah ya. Atau misalkan gini, ada tawaran tur ke luar negeri dengan harga yang sangat miring dan memikat hati. Tapi ternyata pelayanan di sana amburadul, tak karu-karuan misalkan. Jadi memikat orang dengan kata-kata hampa, orang suka, tetapi tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasinya. Jadi bagi kita, janganlah ada perkataan yang hampa keluar. Sehingga hidup kita tidak ada perkataan yang benar. Ini susah. Jangan menjadi seperti itu. Nah, ciri sebagai anak terang ya. Firman Tuhan dikatakan begini, ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang.
Nah, tapi sekarang ada perubahan di dalam hidup kita. Nah, maksudnya begini, janganlah masa lalu kita yang dulu dalam kegelapan itu mewarnai masa sekarang kita hidup. Karena manusia lama yang dalam kegelapan itu sudah kita tinggalkan. Status kita sudah diubahkan dari anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Apakah perkataan dan perilaku kita mewakili sebagai anak-anak terang? Atau jangan-jangan perkataan kita dan perilaku kita itu lebih dekat ke anak-anak kegelapan? Nah, sekarang kalau kita tanya, apa tandanya kita tuh sudah menjadi anak terang atau memiliki ciri khas anak terang? Ini kan judulnya ciri sebagai anak terang ya. Nah, dalam ayat yang 9 dikatakan ini, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi buah yang kita hasilkan itu adalah kebaikan, keadilan, kebenaran. Nah, itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita berperilaku atau memiliki pikiran dan perkataan yang mendukakan hati Roh Kudus. Itulah sebabnya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang hendak kita lakukan, hendaklah kita mengujinya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi aktif dan berdampak. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Nah, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, kita tuh harus aktif, nggak boleh tidur. Apa artinya aktif? Memberikan kontribusi bagi kerajaan Allah. Tidak cuma diem saja. Setiap orang pasti memiliki talenta, bukan? Ingat, orang yang hanya memiliki satu talenta dalam Matius pasal yang ke-25 dan tidak mau mengerjakan atau menjalankan talentanya, apa yang terjadi? Tuhan berkata, nyahlah orang itu dari hadapanku dan talentanya diberikan kepada orang atau temannya yang menjalankan. Jadi artinya apa? Artinya kita tuh harus menjaga bagaimana kita hidup. Dengan menggunakan talenta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di ayat 15 dikatakan gini ya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah di dalam kehidupan ini, apalagi di dalam menggunakan talenta itu, kita tuh jadi batu sandungan bagi orang lain. Duh, kok bisa menggunakan talenta tuh jadi batu sandungan? Karena begini ya, bisa juga Tuhan menggunakan, memberikan talenta pada kita tuh nyanyi. Nyanyinya tuh bagus sekali. Tetapi tidak digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Malah untuk nyanyi lagu-lagu yang liriknya menghujat nama Tuhan misalkan. Nah, berarti ini sebenarnya talentanya itu menyanyi. Tetapi tidak memperhatikan hidup sebagai orang arif. Tapi dia lebih memilih hidup sebagai orang yang bebal. Atau dia misalkan pandai sekali untuk berpidato, berbicara di depan umum. Tapi digunakan kepandaiannya itu, talentanya itu, untuk menghasut orang lain. Dengan menipu misalkan. Sehingga orang lain akan tertipu dan mengalami kerugian. Dan orang penipu itu yang mengalami keuntungan, tetapi merugikan orang lain. Nah, ini contoh-contoh orang yang hidup dalam kebebalan, tetapi menggunakan talenta, karunia yang sebenarnya sudah Tuhan beri di dalam hidupnya. Jadi jangan sampai ya. Ada orang yang tidak percaya, itu tidak jadi mengikut Kristus. Karena melihat gaya hidup kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, berikutnya adalah menggunakan waktu yang ada. Karena pergunakanlah waktu yang ada. Waktu tidak bisa diulang. Jadi jangan sampai kita menggunakan waktu kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Hendaknya kita menggunakan semuanya waktu kita for the glory of our God. Cara menggunakan waktu yang terbaik, yang untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah dengan kita tuh mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Karena apa? Ayat 17 ngomong gini ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mempergunakan waktu yang ada dengan tidak optimal, kita disamakan seperti orang bodoh.
Nah, supaya kita tidak menjadi orang bodoh, maka kita harus mengerti, memakai waktu ini dengan mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan sampai kita menggunakan energi kita, waktu kita untuk melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu yang berlawanan dengan kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Itu ya. Nah, ayat 18 dan 19 dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, ini saya note ada penafsiran yang salah tentang mabuk di dalam roh. Karena ada suatu ajarannya, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Terus kemudian ada ajaran mabuk di dalam roh. Tuh. Firman Tuhan justru tidak pernah mengajarkan mabuk di dalam roh ya. Jadi arti daripada ayat 18 itu begini ya. Kalau seseorang itu dikendalikan oleh anggur, minum-minuman terus tanpa terkendali ya, maka kesadarannya itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga orang yang mabuk itu repot gitu ya. Apa namanya? Tidak memiliki kendali atas hidupnya, alias dikendalikan hawa nafsunya. Lebih tepatnya seperti itu. Tetapi, kalau seseorang dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu yang dikatakan di sini adalah hendaklah kamu penuh dengan roh, maka artinya di dalam hatinya itu akan keluar ucapan syukur, ucapan pujian. Singkatnya adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Jadi bukan mabuk sadar. Jadi ini dikontraskan. Kalau orang mabuk oleh anggur, artinya orang itu tidak sadar dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tetapi penuh dengan Roh Kudus, orang itu dalam situasi yang sadar dan dikendalikan, diarahkan penuh oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah suatu pengontrasan, bukan suatu similarity atau kemiripan, gitu ya. Ayat 19. Kenapa kok dari ayat 18 tadi saya kutip orang yang penuh dengan Roh Kudus keluar ucapan syukur dan puji-pujian? Karena ayat 19-nya ngomong, dan berkata-katalah, ingat sekali lagi ya. Dari tadi yang disorot apa? Tentang perkataan. Hendaklah dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Syukur dan puji-pujian selalu melekat di dalam orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mana mungkin orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus dapat memuji Tuhan dengan segenap hati. Oke, lanjut. Nah, mengapa orang Kristen yang sejati itu rendah hati? Ini penting ya. Apa alasan mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu di dalam kalimat yang berwarna merah? Karena kalimat yang berwarna merah ngomong gini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Saudara, karena kita tuh gini ya, kan alasannya apa kok harus, bukan harus. Kenapa kok orang bisa mengucap syukur senantiasa? Kalau saya renungkan begini, karena kita orang yang percaya, itu adalah sebenarnya orang yang berdosa, yang tidak layak menerima pengampunan di dalam Kristus Yesus. Benar tidak? Faktanya, kita tuh dikaruniai berkat rohani yang luar biasa itu. Yaitu dari sekian banyak orang, kita dikaruniai untuk menerima penebusan melalui iman, bisa percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, fakta ini, apa yang kita terima, yaitu dikasih oleh Tuhan, yang seharusnya masuk neraka. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, diizinkan untuk masuk surga melalui beriman kepada Kristus. Bukankah itu adalah alasan yang paling kuat bagi kita untuk mengucap syukur senantiasa? Betul ya? Karena gini, kalau ucapan syukur kita itu berdasarkan pada materi atau barang, maka kita tuh sukacita kita itu tidak bisa senantiasa. Contoh misalkan, kita suka terhadap sepatu tertentu. Ketika kita mendapatkan sepatu itu, kita sukacita. Ya namanya sepatu kan pasti ada umurnya toh ya. Pasti suatu saat kan pasti akan rusak. Nggak mungkin sepatu itu terus-terusan sampai seumur hidup pakai sepatu itu gak rusak-rusak ya. Namanya sepatu pasti bisa rusak karena pemakaian. Nah, kalau sepatu itu rusak dan kita meletakkan sukacita kita itu pada sepatu, maka ketika rusak kita pasti sedih. Maka kita tidak bisa, ini perkataannya jelas ya,
senantiasa, all the time. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya all the time, terus jangan lupa ada kalimat berikutnya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa, Allah dan Bapa kita. Jadi benar bahwa pengucapan syukur yang senantiasa itu ada kaitannya dengan pengorbanan Kristus. Karena nama Kristus disebut di sini di ayat 20. Bukan sepatu, bukan rumah, bukan mobil. Memang kalau orang bisa membeli mobil, membeli rumah dengan keringat sendiri itu mendatangkan sukacita luar biasa. Tetapi kalau kita mau meletakkan sukacita yang sejati, hendaklah kita meletakkan sukacita kita itu di dalam Kristus. Nah, ayat 21. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ini ada kaitannya dengan ayat 20. Kenapa? Karena begini, ketika seorang itu sudah mengerti konsep aku ini tidak layak, tetapi aku dikasih karunia penebusan di dalam Kristus Yesus, berarti aku tidak memberikan sumbangsi apapun. Sehingga ketika mengerti konsep anugerah ini, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menyombongkan diri. Karena kalau aku sudah melakukan ini, itu, terus karena itu, maka terjadi hal ini. Maka orang itu bisa memiliki alasan, 1001 alasan untuk menyombongkan diri. Kalau aku nggak ada aku nih, maka semuanya ini tidak akan terjadi. Tapi tidak seperti itu, bukan? Justru yang patut ditinggikan, engkau bisa masuk surga, itu karena karya Kristus yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita, orang yang percaya, untuk bisa sombong di hadapan Tuhan. Sehingga patut dipertanyakan, ketika seorang itu sombong, apakah orang itu benar-benar adalah orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengerti konsep anugerah? Oke, hal ini patut kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati.